Selamat siang saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa tiba di puncak KKR anak-anak oleh Jemaat Pionir Sario dengan tema Jesus Calls Me to Reach a Child. Selama sepekan kita telah belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mau pergi untuk melayani Tuhan. Sabat ini kita akan belajar lagi tentang satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dengan responnya terhadap panggilan Tuhan, yaitu "Ini aku, utuslah aku". Tentu kita semua sudah tahu siapa dia. Iya, dialah Nabi Yesaya. Memang cerita dipanggilnya Yesaya hanya singkat di Alkitab dan jarang dibuat menjadi cerita untuk anak-anak. Namun, semoga materi yang singkat tentang Yesaya ini bisa memberi inspirasi kepada kita yang rindu menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Siapa sebenarnya Nabi Yesaya itu? Yuk kita lihat ceritanya hari Sabat ini. Yesaya berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Ayahnya bernama Amos. Yesaya adalah seorang berpendidikan, berkarunia nabi. Dia mengenal keluarga raja serta memberikan nasihat secara nubuat kepada para raja. Yesaya dipandang sebagai nabi yang paling mengerti tentang sastra, termasuk sebagai perintis penulis dari semua nabi yang menulis kitab. Yesaya adalah seorang nabi yang tugasnya menyampaikan kepada setiap orang apa yang Tuhan katakan. Banyak yang menolak dia, tapi Yesaya tidak pernah mengecewakan Tuhan. Yesaya hidup sezaman dengan Hosea dan Mika. Yesaya juga hidup pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tetapi Yesaya memegang peran yang sangat penting selama 2 periode momentum. Yang pertama saat kepemimpinan Raja Ahaz dan momentum kedua saat kepemimpinan Raja Hizkia. Yesaya mempunyai pengaruhnya yang terbesar pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Dia biasa disebut juga sebagai penasehat Raja Hizkia. Mari sedikit membahas tentang raja ini. Raja Uzia memerintah tanah Yehuda dari kota Yerusalem. Awalnya Tuhan memberkati Uzia karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi Uzia akhirnya menjadi sombong dan berbalik tidak setia kepada Tuhan. Dia mendapat penyakit kusta dan hidup sendiri sampai mati. Yotam anak Raja Uzia menggantikannya menjadi raja. Tuhan memberkati Yotam karena dia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Selanjutnya, anak dari Raja Yotam adalah Ahaz. Ahaz tidak peduli tentang Tuhan. Dia menyembah berhala dan menuntun banyak orang melakukan hal yang sama. Walaupun Yesaya sudah memperingatkan dia, Ahaz tidak mau mendengar. Untuk raja yang selanjutnya, Tuhan memberkati dia. Dia adalah Hizkia. Tuhan memberkati dia karena dia menghancurkan semua berhala dan kembali menyembah Tuhan. Suatu saat, ketika musuh menyerang Yehuda, Hizkia tahu bahwa tentaranya sangat lemah dan tidak mungkin menang. Hizkia meminta Yesaya berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Yesaya pun membawa pesan kepada raja. Ini yang Tuhan katakan, janganlah takut, aku akan mengalahkan mereka. Segera setelah itu Tuhan membuat semua musuh meninggalkan mereka, bahkan tanpa peperangan yang terjadi melawan Hizkia. Walaupun orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan, tetapi Yesaya terus membiarkan pikirannya tertuju kepada Tuhan. Pada suatu kali, dia mendapat penglihatan. Penglihatan itu seperti mimpi, tapi orang tersebut tidak tertidur. Melalui penglihatan ini juga Yesaya dipanggil secara khusus menjadi nabi untuk melayani Tuhan. Apa penglihatan yang diberikan Tuhan untuk Yesaya? Mari kita lihat. Dalam Yesaya 6 ayat 1 mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tahun matinya Raja Uzia menjadi penting dan oleh karena itu ditulis dalam ayat ini. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yesaya di tahun matinya Raja Uzia? Tahun ini adalah saat-saat krisis dan berbahaya karena Uzia
Orang yang begitu kuat itu melawan kerajaan Asyur telah mati, dan sepertinya kerajaan Yehuda akan kalah dan Asyur akan mengambil alih seluruh dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak umat Tuhan yang berbalik untuk tidak setia saat itu. Tapi di tengah masa krisis itu, Tuhan memberi penglihatan kepada Yesaya bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Apa arti selanjutnya dari hal ini? Tuhan memanggil Yesaya. Tuhan ingin Yesaya tahu bahwa terlepas dari semua kekuatan Asyur, dialah Allah yang masih menjadi yang tertinggi di atas tahtanya dan masih mengendalikan keadaan dunia ini. Ketika bahaya meliputi umat Tuhan dan kuasa kegelapan tampaknya akan menang, Tuhan memanggil mereka untuk memandang kepadanya agar mereka dapat mengambil harapan dan keberanian. Aplikasinya adalah saat Tuhan memanggil saya untuk menjadi saksinya dalam masa-masa yang sulit, dalam suatu masalah yang besar, apakah saya akan segera menjawab, I will go? Atau, tunggu dulu Tuhan, sepertinya terlalu berat panggilan ini, saya mau ikut Tuhan, tapi harus nyaman, tidak mau susah. Saudaraku, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia masih ada di atas sana, mengendalikan segala sesuatu walau jalan terlihat begitu sulit. Sebagai anak-anak, mungkin Tuhan belum memanggil kita untuk menjadi penginjil di pedalaman. Tetapi saat di rumah saja, Tuhan rindu kita menjadi penginjil bagi Dia. Dalam keadaan yang sukar seperti mau menurut akan nasihat orang tua, apakah kita mau relakan hati kita untuk dikuasai Tuhan dan jadi menurut pada orang tua? Ataukah kita akan menolak dan akhirnya memberontak? Sekarang mari kita lanjut ke ayat selanjutnya dalam Yesaya 6 ayat 2 dan 3. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Pada kedua ayat ini, Tuhan rindu menyadarkan Yesaya bahwa dengan melihat kemuliaan dan kesucian Tuhan akan menuntun setiap manusia agar menjadi rendah hati di hadapannya. Bahwa kita tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan para serafim, apalagi dibandingkan dengan Tuhan Allah sendiri. Bahwa malaikat di surga pun tunduk dan mengatakan Dia kudus. Aplikasinya adalah Tuhan mau mereka yang melayani Dia adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sabar dan terus mengandalkan Dia baik di masa yang senang atau masa yang sukar. Selanjutnya, Yesaya 6 ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sampai di ayat 4 ini, Tuhan masih terus mau menunjukkan kemuliaannya kepada Yesaya. Kita ingat dalam Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Asap melambangkan adanya kemuliaan Tuhan di situ. Jadi ketika Yesaya mendengar suara dan melihat asap, di ayat 5 dia langsung berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya seorang yang telah menyatakan kesengsaraan atas orang-orang berdosa di antara umat Allah. Sekarang menemukan dirinya ada di hadirat yang luar biasa dari Tuhan yang suci, dan dia menjadi sangat sadar akan ketidaksempurnaan karakternya sendiri dan dirinya yang juga penuh dosa. Melihat kepada Tuhan dan lalu membandingkan dengan dirinya, dia menyadari dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Dia begitu merasa bersalah saat ada di hadirat Tuhan. Pengalaman yang sama akan datang kepada kita saat kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Aplikasinya adalah
Ketika kita terpanggil untuk melayani, kiranya Roh Kudus yang mendorong, bukanlah roh yang merasa diri mampu. Lihat, ini saya pasti bisa, I will go, I will go. Karena melihat kisah Yesaya, ternyata Tuhan mau memakai mereka yang sadar akan ketidakberdayaannya. Sadar betapa berdosa dan tidak layaknya mereka, supaya saat pergi menginjil kemuliaan Tuhanlah yang dia bawa, bukan kemuliaan diri. Selanjutnya dalam Yesaya 6 ayat 6 dan 7 berbunyi, Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Mezbah di sini adalah mezbah ukupan yang melambangkan tempat kita mempersembahkan doa kepada Tuhan di dalam bait suci. Sementara bara melambangkan kekuatan dan pemurnian. Itu juga menandakan perubahan karakter. Tuhan rindu Yesaya dan seluruh umatnya mengalami pekerjaan pembersihan dan perubahan yang sama. Aplikasinya adalah kebutuhan terbesar kita saat ini adalah bibir yang disentuh dengan api suci dari mezbah Tuhan dan terjadinya pemurnian, perubahan karakter. Ini pun adalah salah satu syarat penting bagi mereka yang mau pergi untuk melayani Tuhan. Ayat yang terakhir yang merupakan inti dari khotbah dan pekabaran kita sepekan ini dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahatku, ini aku, utuslah aku. Yesaya langsung menjawab panggilan Tuhan. Dia sangat rindu melakukan kehendak Tuhan dan pergi kemanapun Tuhan mengutusnya. Apakah Yesaya terlalu percaya diri? Tanpa pikir panjang langsung menjawab panggilan Tuhan? Mengapa Yesaya begitu siap saat dipanggil? Karena Tuhan sendiri telah tinggal dalam hatinya. Tuhan telah mengubah cara berpikirnya dan Tuhan sendiri yang telah mengubah karakternya sampai dia sangat siap untuk melayani Tuhan. Yesaya menjawab dengan lantang, bukan karena dia merasa hebat, tapi karena dia tahu Tuhan yang maha kuasa yang telah panggil dia dan akan beri dia kuasa. Lalu kemanakah Yesaya diutus? Yesaya diutus tidak jauh-jauh. Yesaya hanya dipanggil untuk berbicara kepada bangsanya sendiri, untuk menyatakan dosa-dosa mereka. Kita juga mungkin demikian, apalagi saya dan teman-teman yang masih anak-anak. Tuhan bisa memanggil kita untuk menjadi saksi, walau hanya di dalam rumah, kepada kakak, adik, mama, papa, oma, opa, om, tante, atau hanya kepada tetangga di sebelah rumah kita. Di rumah kita senang membantu orang tua, rajin beribadah, sopan, mau berbagi dengan adik, mau berbagi dengan tetangga, dan lain-lain. Dan satu hal lagi yang paling penting yang telah diberitakan oleh Yesaya kepada banyak orang, yaitu suatu hal yang luar biasa tentang seseorang yang akan membawa kelepasan dan menjadi penyelamat mereka dari dosa dan dari semua musuh mereka. Ini terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya telah menubuatkan tentang Mesias atau juru selamat dalam bukunya, walaupun dia menulis ini ratusan tahun sebelumnya. Tetapi semua yang Yesaya nubuatkan tentang Mesias itu terjadi. Sebagai anak-anak ataupun orang dewasa, di mana saja dan kemana saja kita pergi, kita mau menjadi saksi. Kita menjadi anak manis, kita menjadi orang baik, bukan supaya orang memuji kita, namun supaya orang lain bisa mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa Mesias yang kita sembah itu. Sebagai penutup, saya rindu kita ulangi lagi beberapa aplikasi dari khotbah
yang telah kita pelajari dan semoga bisa jadi bahan perenungan kita semua. Kesimpulan yang pertama adalah saya mau pergi melayani Tuhan walau jalannya mungkin sukar. Sebagai anak-anak, kita bisa menyambut panggilan Tuhan sejak kita masih ada di rumah. Memang sukar menjadi anak penurut. Secara alami, kita sering kali tidak menyukai aturan orang tua. Kita sering untuk melakukan hal yang berlawanan dengan nasihat orang tua. Kakak-kakak, orang muda dan para orang tua juga mungkin ladang penginjilan dan kesukaran kita berbeda-beda. Namun Tuhan berjanji akan mengaruniakan kekuatan asalkan kita terus memandang kepada Dia yang masih mengendalikan hidup kita dari tahtanya yang maha tinggi. Kesimpulan yang kedua, bila kita rindu dipakai sepenuhnya oleh Tuhan, maka mari meminta kerendahan hatinya. Ya, sejatinya kita manusia berdosa yang senang dipuji, senang ditinggikan, senang akan kemuliaan diri. Dan bila kita terus menikmati itu, maka pelayanan kita sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi kita sementara melayani diri kita sendiri. Sekali lagi, hanya Tuhan yang sanggup ubahkan kita. Mari terus meminta hati yang baru, yang penuh dengan kerendahan hati. Kesimpulan yang ketiga adalah mereka yang mau pergi melayani Tuhan akan terlebih dahulu menyadari dosanya, menyadari ketidakberdayaannya, dan mengizinkan Tuhan mengubah karakternya secara keseluruhan. Kesimpulan yang keempat, tidak ada usaha kita untuk menjadi layak melayani Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan yang akan berikan kuasa dan keberanian. Jangan menjadi bangga ataupun sombong. Dan kesimpulan yang terakhir adalah Yesus adalah inti pelayanan penginjilan kita. Apakah di rumah, di lingkungan bermain, di gereja, di tempat bekerja, atau tempat pelayanan lainnya, tujuan kita adalah supaya orang bisa melihat dan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Dan hal itu hanya akan terjadi bila kita sudah terhubung lebih dahulu dengan Dia. Kiranya Tuhan mempersiapkan kita semua untuk bisa pergi menginjil dan menjangkau jiwa sampai Dia datang kembali menjemput kita pulang ke surga. Kiranya Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang baru kami pelajari. Kami rindu untuk pergi melayani Tuhan, tapi kami sadar kami penuh dengan kekurangan. Kiranya hanya Engkau yang terus menyanggupkan dan memampukan kami. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.